naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih besar setiamu, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau terpuji-puji Engkau, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih pujilah terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Yes, Jesus. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat satu lagi. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik sampai hari ini, bahkan sejak kami barusan lahir sampai detik ini. Kasih setiamu luar biasa Tuhan. Ampuni kami yang terkadang banyak tidak setia kepada Tuhan. Tetapi bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan apapun yang kami lakukan, Tuhan akan respon. Tetapi waktu kami tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kami. Itulah yang menyebabkan kami masih ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan sadar tentang ini, sehingga kami tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaannya Tuhan. Kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Berhubung dalam pekerjaan tentunya banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang harus menjadi terang dan garam dunia, dan kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Tidak ada satupun kami yang kuat untuk melakukan tanpa Tuhan, kami tidak bisa. Terima kasih hari ini Tuhan, sebentar kami akan sharing sama-sama tentang bagaimana Tuhan yang setia. Ajarkan kami belajar dengan baik, sehingga hidup kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari, sampai disempurnakan menjadi layak di hadapan Tuhan. Segala apapun yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Berkatilah kami dengan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan saja, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sambil duduk saja ya. Puji Tuhan, kita akan berbicara mengenai mental yang setia. Dan nanti kita akan baca dua ayat. Ini merupakan ayat yang memang bagian daripada pembacaan Alkitab harian kita ya. Semoga kalian semuanya masih setia membaca ini. Meskipun dalam kesibukan ya minimal bisa membacanya lah ya. Mental setia. Kesetiaan dalam hal kecil adalah kunci kepercayaan besar oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang dipercayakan Tuhan dengan setia, meskipun kecil pekerjaannya, tetapi itu menunjukkan bahwa kita memang lebih dipercaya kepada hal yang besar lagi. Amin. Saya percaya bahwa dalam pekerjaan teman-teman semuanya tentunya tidak pengen cuma di sisi ini terus ya.
pengen meningkat, apalagi kalau dalam pekerjaan itu ada jenjangnya, ya kita berdoa paling tidak kalau awalnya kita jadi pelayan, ya semoga kita naik jabatan, naik pangkat gitu ya. Ya kalau dalam usaha yang lain semoga kita menjadi ownernya. Amin. Ya harus diaminkan dong. Puji Tuhan. Ya kita akan baca sama-sama dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Yang pria membaca ayat 10, nanti yang wanita membaca ayat yang ke-11. Pria dulu ya. Lukas 16 ayat 10, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hal yang sesungguhnya? Dan jikalau ya puji Tuhan. Jadi di sini kita sedang berbicara mengenai sebuah kesetiaan terhadap perkara kecil dan kemudian mengenai kepercayaan kepada sebuah perkara gitu ya. Jadi perkara yang kecil kita setia, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Ya. Nah, dalam 2 ayat ini kita akan pelajari sama-sama nantinya. Yang pertama adalah kesetiaan dimulai dari hal kecil. Dalam dunia profesional, seringkali kita berpikir bahwa keberhasilan hanya datang ya dari hal-hal besar, misalnya jabatan yang tinggi. Ya, jadi ini yang dicari oleh orang-orang kerja ya, betul ya. Jadi salah satu ukurannya adalah memiliki jabatan yang tinggi gitu ya. Nah itu udah wajar dicari oleh siapapun itu ya. Dan kemudian ketika mendapatkan tender proyek yang besar begitu ya, atau juga dengan gaji yang besar gitu. Namun Yesus menegaskan bahwa ukuran rohani justru dimulai dari hal kecil. Misalnya ketepatan waktu, kejujuran dalam laporan, keseriusan dalam tugas yang sederhana. Semuanya menjadi ujian kesetiaan kita. Betul ya? Kita banyak tantangan dalam dunia kerja ini. Karena seperti dalam doa saya tadi, tidak mudah kita bekerja di dunia profesional. Karena tuntutannya begitu banyak. Dan memang di negara kita itu beberapa ya, tidak semuanya, tetapi ada yang abu-abu itu loh. Boleh atau tidak itu masih abu-abu. Ya. Sehingga yang terjadi kalau sudah viral, nah baru ada tindakan begitu ya. Nah yang terakhir kan yang Leoni itu kan yang dia bicara mengenai mendapatkan satu mesti dibayarkan lagi karena berubah nama doang dari papanya ke dia gitu loh. Urusan kepemilikan gitu loh. Dia mesti bayar, dia bilang dia juga kan sudah bayar semuanya gitu ya. Nah itu ada salah satu konten kreator yang mengatakan yaitu menjadi abu-abu. Bagi masyarakat yang tidak tahu jadi makanan empuk begitu loh. Yang nggak tahu soal mengenai perpajakan atau mengenai hal-hal mengenai apa sih disebutnya, mengenai aturan gitu loh. Nah makanya sekelas Leoni yang memang seorang public figure akhirnya direspon juga gitu. Jadi banyak hal yang memang masih menjadi abu-abu. Jadi itu yang kita pengen lakukan yang terbaik ya. Bagaimana Yesus menegaskan bahwa ukuran rohani justru dimulai dari hal kecil, ketepatan waktu misalnya. Nah kecuali hujan ya, hari ini memang kita cepet-cepet tadi juga karena hujan begitu ya. Itu di luar yang inilah. Tetapi ada aturan di Jakarta itu kadang-kadang macet katanya nggak boleh jadi alasan ya. Iya, jadi pokoknya kalau iya makanya bos macet gitu. Jadi
di Jakarta memang udah macet gitu loh. Jadi sudah nggak jadi alasan katanya begitu ya. Kita berusaha tepat waktu. Saya bayangkan waktu zaman dulu yang belum ada handphone gitu ya. Jadi kita ngomongnya gimana ya? Tiba-tiba udah di kantor udah telat aja gitu. Ya bos, KRL lagi macet gitu. Apa buktinya kan nggak ada. Nah kalau sekarang ada bisa video, bisa dan ada TikTok, ada Instagram itu yang memberitakan yang sama gitu ya. Kalau di Depok itu ada 24 jam itu ya. Kita suka melihat di situ, sering juga ya. Iya. Jadi waktu saya di Bogor tahu Margonda itu residen itu kebakaran ya dari 24 jam itu ya. Ya, ketepatan waktu. Kemudian kita juga dituntut untuk jujur dalam hal melaporkan sesuatu. Jadi teman-teman yang kerjanya melaporkan sesuatu ada? Siapa aja? Angkat tangan. Laporkan kepada bos ya. Nah, semoga kalian tidak terjebak lah. Artinya ini nggak benar tapi tuntutan bos mesti begitu gimana ya tuh. Kita doa sama Tuhan. Kemudian keseriusan dalam tugas yang sederhana. Nah saya tetap yakinlah kalau kita itu jujur melakukan yang kecil pasti Tuhan tahu dan dia akan memberikan sesuatu yang besar lah. Makanya saya bilang teman-teman sekalian nggak usah cari yang paling keren-keren apalah begitulah. Pokoknya lakukan aja yang penting halal. Lakukan itu kalau dengan setia pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Setuju ya? Puji Tuhan. Semuanya menjadi ujian kesetiaan kita. Ketepatan waktu, kejujuran dalam laporan, keseriusan dalam tugas sederhana menjadi tolok ukur kesetiaan kita. Yang kedua, kita belajar tentang integritas menghasilkan kepercayaan. Perusahaan, rekan kerja, bahkan klien akan lebih mempercayai orang yang konsisten dan setia dalam hal-hal kecil. Ya, kita lihat bahwa perusahaan tidak semua mungkin ya, tapi perusahaan atau rekan kerja bahkan klien kita juga lebih mempercayai orang yang konsisten, artinya ajak kepada yang meskipun kecil-kecil begitu ya. Karena tolak ukur sebuah kesempurnaan itu kadang malah hal-hal yang kecil. Bisa nggak bayangkan? Misalnya ada sebuah bangunan yang gede itu, kadang orang pengen melihat apakah dia jujur dalam mengerjakan sesuatu. Kita lihat di sisi-sisi yang kecil. Betul nggak? Misalnya ada seorang yang kerja sama kita dalam hal bersih-bersih kayak gitu ya. Kadang yang dilihat itu adalah pojok-pojokan kayak gitu tuh. Apakah nyapu dia bersih, ngepelnya bersih atau enggak, kadang-kadang diangkat-angkat begitu ya. Itu orang tua zaman dulu itu ya. Nah kalau dari situ memang sudah bersih, ya berarti dia apalagi yang besar-besar pasti bersih. Nah gitu ya. Nah kadang ukuran yang paling baik untuk sesuatu yang besar itu dari yang kecil dulu. Betul ya. Nah itu kan ujian ketelatenan gitu loh. Ujian ketelatenan. Jadi orang berpikir pengen menjual yang besar gitu ya. Misalnya Bang Riki pengen menjual yang setrek gitu ya. Pengen kan gitu ya Bang ya. Amin. Iya kan? Iya. Tetapi kadang-kadang orang tuh bos atau apa dikasih kerjaan yang kecil dulu lah. Kamu jualan yang kecil laku enggak kan begitu ya kadang-kadang. Kadang aduh masa sekelas saya suruh jualan yang kecil-kecil kayak gini, peritilan-peritilan gitu ya. Tetapi ya kita doakan saja semoga ini adalah bos sedang menguji saya untuk hal yang kecil. Waktu dilakukan dengan setia akan berbuahkan yang besar. Demikian juga Allah, ia mempercayakan berkat dan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang sudah teruji. Saya percaya teman-teman juga apapun doa kalian pasti pengen dalam nilai yang besar pastilah. Ya, tetapi kadang-kadang kita mengecilkan, masa cuma hal kecil aja doa sama Tuhan. Masa cuma masak air kayak gini doang mesti doa sama Tuhan kan begitu kadang-kadang. Tapi saya percaya ketika Tuhan dipercaya itu paling Tuhan disenangkan gitu.
Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan adalah mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Bayangkan saja ketika kita itu menjadi kakak atau menjadi orang tua nantinya atau menjadi seorang kekasih dan kemudian kita dipercaya gitu ya. Wah, itu luar biasa. Tetapi artinya harga kepercayaan juga tidak sepele kan. Untuk menjadi orang bisa dipercaya itu panjang kadang-kadang. Maka jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang sudah baik, kemudian kita cuma kesalahan kecil, jadi seperti setitik nila merusakkan susu, ya gitu. Orang Indonesia, makanya kenapa ada pepatah seperti itu, karena orang itu kadang-kadang kalau sudah orang berbuat salah itu, kebaikan-kebaikan dia itu kayak terlupakan semuanya. Tetapi Tuhan itu kasih sebuah firman luar biasa. Jadi kalau Tuhan sudah melupakan kesalahan kita, dosa kita, seperti yang pujian kita sering nyanyikan itu, seperti dibuang ke tubir laut. Tahu tubir laut itu apa? Itu laut terdalam itu loh. Jadi kalau Tuhan sudah melupakan dosa, memang betul-betul melupakan dosa itu ya. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, tentunya hambanya yang sedang ngomong juga tidak luput dari kesalahan mungkin di mata kalian. Yang menurut saya itu benar, kadang-kadang juga belum tentu kan begitu ya. Demikian pula sebaliknya. Tetapi ketika kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, kita saling mengampuni saja, dan akhirnya kita akan dipulihkan. Dan salah satu bonusnya adalah di dalam kerukunan itu berkat Tuhan tercurah. Seperti embun di Bukit Hermon yang turun ke Bukit Sion. Itu adalah upah daripada kerukunan. Ya, buat keluarga-keluarga muda, meskipun dalam segala kekurangan, ketika engkau rukun itu Tuhan juga senang. Waktu dia lihat ini masih banyak kekurangan, tetapi mereka masih rukun gitu ya, masih saling bantu, saling mendoakan. Tuhan gak enak hati. Akhirnya Tuhan akan memberkati kok. Daripada orang yang sudah semuanya apa-apa ada, kemudian berantem melulu, ya. Nah, kadang-kadang ya beda-beda sih. Ada keluarga yang sederhana, akhirnya memang tetap kerjasama, tetap harmonis. Tetapi setelah kaya raya malah enggak. Ada yang begitu juga. Tetapi buat orang percaya, saya sering katakan ulang, pada saat kita sakit, pada saat kita sehat, waktu kita miskin maupun kaya, kita tetap takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya mengasihi sesama juga, pasangan hidup dan keluarga kita semuanya. Jika kita setia mengelola hal kecil, Tuhan akan membuka jalan untuk hal yang lebih besar. Pokoknya intinya teman-teman sekalian, setialah kepada apa yang Tuhan percayakan. Dari situ aja dulu deh. Kita memang pengen seperti orang lain, seperti tetangga, seperti teman kerja kita, tetapi semua ada waktu Tuhan. Percaya kepada Tuhan saja, ya. Tuhan yang mengatur semuanya. Yang ketiga, mamon versus harta sejati. Yesus menyinggung soal mamon. Ya, yang kedua tadi sebagai ujian. Uang dan materi memang penting dalam profesi, tetapi itu hanya alat ujian. Yang lebih berharga adalah harta sejati. Ya, saya ulang. Yesus menyinggung soal mamon sebagai ujian. Uang dan materi memang penting dalam profesi. Kenapa kita kerja? Kita butuh uang. Betul nggak? Kalau saya tanya siapa yang nggak butuh uang, pada pulang semua. Pada butuh semua, yang ngomong juga sedang butuh. Iya kan? Jadi memang pencarian kita itulah. Tetapi yang lebih berharga di mata Tuhan adalah kepercayaan dari Tuhan. Ya. Jadi meskipun kecil-kecil, kalau Tuhan sudah percaya sama kita enak, ya. Tuhan bisa percayakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian damai sejahtera. Tadi saya khotbahkan bahwa damai yang dari Tuhan itu, kalau apapun yang Tuhan izinkan kepada kita terjadi, salah satu ya, bukan satu-satunya, tandanya ada damai sejahtera gitu. Saya diomelin orang luar biasa nih, bos ini kejam banget gitu ya. Tetapi kalau nggak ada rasa pengen membales gitu, kok bisa apa ya? Bisa melewati itu dengan damai gitu. Itu datang dari Tuhan, ya. Makanya ada satu firman Tuhan, kayak kita tuh naburkan bara api itu ke
ke kepala orang gitu loh. Jadi orang itu kepada kita itu diapa-apain kok tetap baik saja, bingung jadinya. Daripada dijahatin tetap baik, dibaikin ya tetap baik, ya mending dibaikin aja lah kalau hasilnya sama gitu ya. Kemudian karakter yang murni itu adalah harta yang berharga. Teman-teman sekalian tetap jaga karakter yang baik ya. Karena setiap manusia itu ada dua sisi baik dan buruk, selalu ada. Mau pendeta tingkat tinggi sekudus apapun pasti ada sisi buruknya juga. Tetapi biarlah kita memiliki karakter yang baik, yang murni ya. Dan kemudian kesempatan untuk melayani itu adalah harta berharga. Yang keempat, penerapan dalam dunia profesional. Yang pertama, setia dengan waktu kerja dan tanggung jawab sehari-hari. Setia aja dengan waktu kerja yang sudah ditentukan situ. Ya kita mencoba kalau memang mesti ada lembur-lembur gitu ya, suruh tambahan-tambahan jam gitu ya. Ya udahlah, terima kasih Tuhan. Daripada macet-macet pulang sore, ya daripada nunggu di stasiun kan supaya nggak macet, yang penting ngerjakan sesuatu di kantor gitulah istilahnya. Ya. Kemudian yang kedua, jujur dalam hal keuangan, walau tidak ada yang melihat. Nah ini kejujuran kita. Di bagian keuangan ini mesti betul-betul doa sama Tuhan. Tuhan Yesus biarlah saya kuat di dalam hal ini gitu ya. Kemudian memberi yang terbaik meski tugas tampak sederhana. Ya, kita pengennya kan sesuai lah. Masa lulusan saya kayak gini, kerjaannya kayak gini, gitu ya. Nah, kadang memang ada konflik juga dalam hati kita, tetapi kerjakan saja lah. Menjadikan pekerjaan sebagai sarana kesaksian iman. Dimanapun kau bekerja, biarlah kau tetap menjaga bahwa engkau adalah saksi Kristus, menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Aku adalah anak Tuhan, aku orang Kristen, apalagi namaku nama Alkitab, Yohanes gitu, wah. Orang pasti percaya loh Yohanes itu pasti orang Kristen lah, ya. Ya beruntung nih kayak pasar nih Saprudin, aman dia ya. Oke ya. Jadi itu yang saya sampaikan, jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar, baik dalam karir maupun pelayanan. Puji Tuhan, apapun yang kalian kerjakan dalam dunia profesional, tetap kalian sudah setia melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya mendoakan supaya ada hal-hal yang kita kerjakan secara sekuler, tanggung jawab kita kepada manusia. Tetapi di wilayah ini juga kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, lakukan pelayanan dengan setia. Kerjakan sesuatu. Ini semuanya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi lakukan. Tadi mau juga saya percayakan untuk di Facebook Live kan ya. Ya puji Tuhan ya. Iya kan? Iya, jadi saya pikir memang seperti sepele ya pekerjaan itu, tapi itu kunci loh. Makanya saya punya beberapa handphone itu untuk cek sebenarnya apakah Facebook itu masih nyala atau enggak. Saya pernah cuma satu, nggak tahu ini udah mati. Terus pernah waktu saya taruh di belakang ya, nah itu kan ada korden waktu itu. Nah orang ngajak ditutup. Kok ini jadi merah. Nah akhirnya kemarin itu ya saya minta izin supaya saya turunkan itu korden. Gitu ya, supaya bangku-bangku yang baru juga bisa ditata di situ. Itu saja dari saya. Kiranya kalian tetap semakin kompak, saling mendoakan. Apapun kelemahan teman kita, pergumulan teman kita, tetap doakan supaya kita satu sampai nanti kalian sudah sampai, ya semoga sampai kakek nenek tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya doakan supaya kalian dapat jodoh yang takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya pergumulan kita doakan terus. Itu saja ya mungkin ya. Mari kita akan tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan, sangat mengucap syukur pada sore hari ini. Hamba-Mu boleh membagikan tentang karakter setia. Karena karakter ilahi ini harus diusahakan Tuhan. Tidak otomatis muncul begitu saja. Banyak tantangan dalam pekerjaan mereka, tetapi Tuhan yang campur tangan. Apa yang menjadi kelemahan mereka, Tuhan minta kiranya Tuhan mengampuni mereka. Dan apapun yang menjadi produk mereka, apapun yang mereka lakukan setiap harinya akan menghasilkan sesuatu. Apapun kerinduan mereka untuk pindah bekerja, atau naik jabatan, atau apapun itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih mereka sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pekerjaan profesional. Dan kami mensyukuri mereka juga melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah penguat iman mereka, penguat mereka untuk tetap ada di dalam wilayah dunia kerja, tetapi tetap memiliki hati yang baik, takut kepada Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, dan kiranya berkat Tuhan ini menjadi kekuatan iman kami untuk terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja, berkat untuk para profesi, tubuh jiwa roh mereka diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.